Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan pada hari ini, babak playoff untuk menentukan wakil Indonesia yang akan berlaga juga akan menuju di playoff Liga Champions Asia akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali, di mana juara Liga 1 Indonesia 2021-2022 Bali United akan menjamu juara Liga 1 BRI 2022-2023 PSM Makassar. Duel yang akan berlangsung hari ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini diperkirakan akan berlangsung sengit. Ini akan pertandingan yang seru, yang bagi Bali United mereka tidak boleh melewatkan laga ini. Ya, mumpung mereka bermain sebagai tuan rumah di leg pertama, mereka harus bisa menang melawan PSM Makassar. Namun ini tidak mudah, ya, tidak gampang bagi tim asuhan Stefano Cugura atau yang biasa disebut dipanggil Teko, karena PSM juga mengusung misi mereka. Tidak boleh kalah ketika mereka datang ke Bali. Ya, hasil imbang pun sudah cukup dirasakan sebelum mereka menjamu pada leg kedua di Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare pada tanggal 9 Juni yang akan datang. Bernardo Tavares sebagai pelatih PSM datang memang dengan waktu yang singkat mempersiapkan tim Juku Eja ini, tapi tetap dia punya keinginan bahwa tim asuhannya akan bermain semaksimal mungkin, tidak boleh kalah dalam pertandingan. Menang akan disyukuri oleh PSM. Karena memang itu yang mereka incar. Walaupun juga Tavares mengakui bahwa tidak akan mudah untuk bisa mengalahkan Bali United yang secara persiapan Bali itu lebih bagus ya. Ya, lebih lama bersiap untuk menghadapi PSM dibandingkan dengan PSM yang baru memulai mungkin pada tanggal 1 Juni yang lalu. Itu yang membuat bagi Tavares ini agak bukan pesimis, tetapi dia memang berharap sekali ya bahwa jangan sampai timnya kalah, ya, sedikit mengunggulkan ya Tavares bagi tuan rumah, ya, karena Tavares mengatakan ini peluang menang bagi Bali lebih bagus dibandingkan dengan timnya. Apakah ini memang hanya sengaja untuk mereka merendah ya bagi Tavares? Tapi saya kira Tavares tidak akan menyuruh timnya untuk bertahan dalam pertandingan ini, karena dia juga menginginkan timnya untuk keluar menyerang, untuk memberikan perlawanan terhadap Ilyas Pasujevic dan kawan-kawan. Dan kalau melihat dari materi pemain, saya pikir PSM bagus-bagus juga. Ya, semua pemain tim yang siap tempur. Apalagi kan mereka sudah membawa 2 pemain asing mereka tambahan untuk tim Juku Eja ini dengan Kike Linares yang bermain di belakang. Nantinya dia akan bersama dengan Juran Fernandes dan juga Erwin Gutawa. Saya pikir dengan kehadiran Kike Linares ini akan menjadi kuat jantung pertahanan bagi PSM, walaupun mereka harus kehilangan dengan Agung Manan yang tidak ada, yang sudah keluar. Tapi saya rasa PSM ini tim yang sangat baik secara tim ya, kalau bisa melihat walaupun persiapan mereka singkat. Di depan mereka punya Adilson Silva yang juga baru datang. Memang butuh adaptasi, ya, penyesuaian dengan pola skema yang akan dikembangkan oleh Tavares. Namun sebagai pemain profesional, saya pikir tidak akan lama. Ya, kalau dia langsung dimainkan misalnya oleh Tavares dengan Everton Nascimento, ini jauh lebih bagus tentunya, akan ditunggu. Tapi ini pun masih menjadi pertanyaan, apakah Silva yang baru datang langsung ditandemkan bersama dengan Everton atau tetap dengan skema awal sebelumnya, di mana Everton ada di depan, kemudian didampingi oleh sang kapten kesebelasan William Pluim. Sementara di tengah PSM tetap dengan 5 gelandang mereka untuk menghadapi Bali United. Dengan Sayuri bersaudara akan bermain di sisi flank, ya, Yakob ada di kanan, ya mungkin, dan Yance di kiri. Itu bisa saja terjadi. Tinggal di tengah ini siapa yang dimainkan kan? Apakah ada Kenzo Nambu yang Arfan yang harus lebih dulu dimainkan di sana? Ya, kita tinggal tunggu karena mereka masih punya Akbar Tanjung,
Ya, masih punya Ananda Raihan juga yang bisa dimainkan dalam pertandingan di leg pertama ini. Dan bagaimana dengan Bali United? Teko itu respect sebenarnya ya dengan PSM, dan Teko tahu bahwa timnya memang sulit menang dalam 5 pertandingan terakhir. Kalau kita melihat dari data yang ada, ya mereka terakhir bertarung dengan PSM itu di kalau nggak salah 23 Januari 2023 dengan bermain imbang 2-2 ketika Bali menjadi tuan rumah. Dan mereka terakhir menang melawan PSM itu sudah cukup lama. Ya pada awal Agustus 2019 ketika mereka mampu mengalahkan PSM saat itu. Dan itu sudah terlalu lama, tidak boleh dijadikan patokan ya kemenangan dari Bali United. Nah, kita harus bisa melihat bahwa PSM itu sangat konsisten, stabil. Dalam katakan kalau 5 pertandingan terakhir, mereka itu 3 kali menang melawan Bali United dan 2 kali imbang. Ya, di 2 musim kompetisi terakhir Bali United tidak pernah menang. Ya, di kandang mereka hanya 2 kali imbang melawan PSM. Namun ketika mereka tandang ke markas PSM, mereka kalah. Bahkan mereka tidak mampu mencetak gol melawan PSM. Ini yang dirasakan oleh Teko, bahwa mereka harus menang dalam leg pertama ini. Bahkan harus dengan gol yang banyak. Selisihnya harus lebih banyak kalau mereka ingin lolos. Yang mewakili Indonesia di Liga Champions Asia. Karena kan ini tidak langsung lolos ketika apakah PSM menang atau dengan Bali yang menang mungkin yang akan keluar nantinya dalam 2 leg ini. Dan mereka akan berhadapan dengan salah satu wakil dari Hong Kong dulu di playoff. Liman ya. Yang akan mereka hadapi. Jadi memang rintangan tuh masih ada. Bukan serta-merta lolos dari sini langsung aman, langsung enak untuk tampil di babak utama. Tapi mereka harus bisa menyelesaikan juga laga dengan wakil Hong Kong. Nah, makanya Teko ini akan menyuruh timnya untuk menang paling tidak dengan 2-0 ataupun dengan 3-0 atau 3-1. Ini enak sebelum mereka berkunjung ke Parepare ya, ke Stadion Gelora B.J. Habibie. Namun untuk menang dengan 2-3-0 ya ini pekerjaan yang sulit ya. Kalau bisa melihat dengan persiapan mereka ketika menghadapi Persebaya, mereka harus kebobolan sampai 3 gol. Jadi ini harus dibenahi oleh Teko, terutama di jantung pertahanan mereka. Kalau melihat dari pertahanan mereka ya di belakang mungkin saja dimainkan Ricky Fajrin ya di sana, Haudi Abdillah, kemudian Jajang Mulyana yang akan tampil dan Nofri Setiawan. Ya kalau bermain dengan 4 back bagi Bali United. Tapi mereka punya penjaga gawang baru. Pasca Nadeo keluar, mereka sudah mendatangkan Adilson Maringga. Ya, ini juga menjadi ujian bagi Adilson Maringga di bawah mistar gawang untuk apakah gawangnya akan clean sheet dalam pertandingan ini, karena dia menghadapi PSM yang sangat kuat dengan Everton dan juga dengan William Pluim. Ini 2 pemain yang sangat baik kalau bermain di garis depan, atau bahkan akan lebih berbahaya lagi, selalu akan bisa terancam gawang dari Adilson Maringga ini kalau Bernardo Tavares langsung memainkan Adison Silva tadi yang saya bilang bersama dengan Everton, dengan 2 di depan, kan Pluim ditarik ke belakang lebih ke gelandang. Nah, didampingi oleh 4 gelandang saja ya yang ada di PSM. Sayuri bersaudara di kiri kanan dan mungkin M. Arfan yang akan tampil di sana bersama dengan Kenzo. Ya kita tidak tahu, ini urusan bagi Tavares untuk bisa memainkan ini. Dan mereka lebih akan menyerang kalau dengan pola ini, dengan Everton dan Silva di depan dan kemudian William Pluim ada di belakang 2 striker tersebut. Ini lebih berbahaya, lebih tajam PSM ya untuk bisa selalu mengancam pertahanan Bali United, bahkan gawang Adilson Maringga. Nah, ini akan menjadi ujian yang saya bilang bagi sang penjaga gawang baru mereka. Tidak banyak perubahan yang ada di Bali United. Ya kalau di PSM tadi kan cuma ada ketambahan dengan 2 pemain tadi, Kiki Linares dan Silva. Tapi bagi Bali United mereka tidak banyak berubah, terus sama bagi Maringga. Nah, di garis depan kalau Bali United ini bermain dengan 3 penyerang, ya pasti Teko akan memainkan Privat Mbarga yang ada di depan, Ilyas Pasojevic dan Emre Rahmat. Ini 3 pemain yang akan bertugas untuk membombardir pertahanan PSM yang dikawal oleh Juran Fernandes, Kike Linares, dan Erwin Gutawa. Di samping penjaga gawang Reza yang saat ini itu dipanggil oleh Sintayong untuk menghadapi FIFA Matchday, menghadapi Palestina dan Argentina. Namun ada 3 pemain PSM ini kan belum boleh datang sampai tanggal 9 itu. Ya bersama dengan Sayuri bersaudara, termasuk Reza, untuk mengikuti TC di Surabaya. Mungkin setelah pertandingan ini di 2 leg playoff ini baru mereka bisa bergabung dengan rekan-rekan di tim nasional. Nah itu tadi saya bilang dengan 3 pemain Bali United yang ada di depan,
Ini juga harus hati-hati bagi pertahanan PSM ya, karena Spaso ya sangat tajam ya di garis depan, juga termasuk dengan Privat Barga dan M. Rahmat. Ya, mereka akan didukung oleh gelandang-gelandang juga yang pekerja keras. Ada Barwan Nori di tengah, kemudian ada Made Tito bisa saja dimainkan oleh Teko bersama dengan Eber Besa. Ini kalau bermain dengan 4-3-3 skema yang diusung oleh Teko. Nah, kita akan lihat nantinya apakah Bali United bisa mengalahkan PSM sesuai dengan ambisi mereka, karena kalau imbang saja sulit bagi mereka untuk bisa mengharapkan menang ketika berkunjung ke Parepare. Ya paling tidak harus menang. Ya, menang. Tapi kalaupun menang cuma tipis, ini akan berbahaya juga dalam agregat gol, karena PSM pasti sulit dan mereka sudah merasakan. Ketika datang ke PSM, ke markas PSM, Bali United tak berdaya, selalu tumbang, bahkan dengan gol di atas 1 gol. Jadi itu yang mendasari bahwa Bali United harus bisa menang dengan gol banyak. Namun ini pekerjaan yang tidak mudah buat mereka. Apalagi PSM sudah mendapatkan kekuatan tambahan amunisi yang sangat kuat dengan Linares ada di belakang dan Adison Siva. Dan kalau PSM bisa menang, ya habislah Bali United. Kalau sampai mereka kalah di kandang, PSM yang meraih kemenangan. Karena itu tadi, ketika PSM menang, mereka balik ke kandang dengan motivasi yang tinggi dan mereka sulit untuk dikalahkan dan PSM pasti akan lolos. Nah, kita akan tunggu duel yang akan berlangsung pada hari ini di leg pertama antara Bali United dan PSM Makassar. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.